pelusida yang mengitari pada sel ovum ini akan terdegradasi sendiri dan ada terbentuk nanti kavitas blastosis atau blastosis cavity. Jadi kayak semacam cavity atau rongga gitu kan. Nah, rongga itu nanti lama-kelamaan akan membesar dan sel-sel dari sel-sel tersebut nanti akan membentuk kayak barier namanya trofoblast gitu. Jadi barier yang mengitarinya itu namanya trofoblast. Jadi ini yang saya putar-putar itu adalah trofoblast. Nanti ada barier dan lama-kelamaan dia akan menipis atau yang kita namakan ketika sudah terbentuk seperti ini yang sebelah kanan bawah kita namakan dengan late blastosis. Seperti itu. Nah, pada stadium pembelahan sih sebenarnya cleavage ini ya. Jadi zigot tersebut nanti akan siap-siap untuk membelah ya. Biasanya kita namakan dulu dia membelah menjadi 2 sel toh, menjadi 2 sel itu namanya masih kita namakan dengan blastomer. The zygote first cell division begins with a series of division which is division occurring approximately every 20 hours. Jadi memang pembelahan ini nanti dia akan membagi diri sampai nanti jadi morula, kemudian nanti jadi blastula gitu ya. Nah, lihat di sini apa yang terjadi ketika terjadi fertilisasi, kemudian terjadi pembelahan ya. Nah, ini kalian lihat. Sambil membelah, dia akan berjalan. Sambil dia membelah, jadi ini kan kalian lihat di sini terjadi ampula. Semoga saya punya mouse ini kelihatan di layar kalian. Nah, kelihatan ya, Dea? Kelihatan ya mouse-nya? Iya, dokter. Oke. Ya, saya lanjut ya. Ketika terjadi pembelahan pada daerah ampula, bukan pembelahan, fertilisasi, dan mulai membelah diri, terbentuk zigot, kemudian pembelahan diri menjadi, ini stadium cleavage semua, itu dia sambil pindah. Jadi kan nanti ada kontraksi dari yang namanya, terjadi kontraksi dari otot-otot pada daerah tuba falopi. Nah, ketika terjadi kegagalan dalam kontraksi otot dari tuba falopi, jadi ini tuba falopi ini ada kontraksinya untuk mendorong supaya zigot yang membelah ini pada proses cleavage ini nanti dia akan pindah ke endometrium, ke dalam uterus ya. Ini kan sudah tahu toh kalau pada uterus ada 3 lapis ya. Yang paling luar itu adalah perimetrium, kemudian paling tebal itu adalah miometrium, dan yang paling dalam itu adalah endometrium. Nah, nanti akan terjadi istilahnya kayak terlengketnya nanti blastosis itu atau trofoblastnya itu akan terlengket pada daerah endometrium. Nah, apa yang menyebabkan dia bisa berpindah yaitu adalah kontraksi dari tuba falopi. Jadi nanti akan ada kontraksi dari tuba falopi tersebut. Ketika terjadi kegagalan pada bukan pembelahan sih, pada proses perpindahannya ke uterus, biasanya zigot tersebut nanti akan nempelnya ya tetap di tuba falopi ataupun di tempat lain. Nah, itu yang biasa kita namakan dengan kehamilan ektopik, kehamilan di luar uterus karena kegagalan perpindahan dari ampula hingga ke uterus, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di gambar bahwa ada pembelahan 2 sel terlebih dahulu, menjadi 2 sel terlebih dahulu, kemudian dia membelah lagi secara mitosis menjadi 4 sel, 8 sel, ketika lebih dari 8 sel kita namakan dengan morula. Nah, setelah dari morula kurang lebih pada penelitiannya kita anggap morula itu kebanyakan sudah masuk di daerah ismus ya, ismus. Ini kan ismus tuba toh yang di antara uterus dan tuba itu namanya ismus. Bagian dari tuba falopi itu namanya ismus, itu sudah kurang lebih morulanya sudah terletak di situ. Ketika dia berpindah lagi dia sudah jadi early blastosis dan late blastosis. Nah, disinilah terjadi degradasi dari zona pelusida dari ovum ya, kan tadi ada gambarnya sebelumnya ya yang ada nah ini jadi early blastosis yang ini kemudian mulai terdegradasi
dan nanti akan jadi seperti yang di bawah kanan bawah. Jadi nanti akan terbentuk trofoblastnya dan akan menempel ke endometrium. Oke, di sini penjelasannya. Sebenarnya sih tadi saya sudah bicarakan ya, tapi ini saya baca kembali. Pembelahan when cell division ungenerated about 16 cell, the zygotes become morula. Pokoknya kalau lebih dari 8 itu kita namakan dengan morula ya. Ini membutuhkan berapa lama itu sampai dari pokoknya ini morula dia terbentuk kurang lebih 3 sampai 4 hari setelah fertilisasi. Jadi morula itu terbentuk 3 sampai 4 hari setelah fertilisasi gitu. Oh my god, ini videonya nggak bisa di ini ya. Sudah, kita lanjut lagi ke stage yang berikutnya. Nah, stage yang berikutnya ini adalah early blastosis. Nah, early blastosis ini dia ukurannya tadi Kak kurang lebih ya sebenarnya awal ada kadang yang lebih besar, tapi kebanyakan dia 0,1 sampai 0,2 karena dia agak lebih mengecil sedikit dari ini enggak sih, kurang lebih sama dengan sama dengan waktu tahap sebelumnya, masih tahap pembelahan sel ya, hanya berubah itu adalah terdegradasinya zona pellucida gitu. Nah, ini biasa terdapat 4 hari, terjadi pada 4 hari setelah ovulasi. Nanti kita namakan terbentuknya blastosis. Jadi terbentuknya formasi blastosis. Nah, ini ada dua jenis sel ya, dua jenis sel yang terdapat pada blastosis ini sendiri. Yang pertama itu adalah embryoblast, di mana masa dari sel yang di dalam itu masih di dalam blastosis. Sedangkan kalau sudah trophoblast, kayak ada gambar yang tadi ya, bentar. Semoga ini ada gambar. Nah, ini kembali lagi. Jadi inner cell mass, nah nanti lama-kelamaan dia akan membentuk satu kutub. Jadi seperti tadi, kalau pada blastosis ada namanya inner cell mass. Jadi inner cell atau sel yang paling di bagian dalamnya itu dia juga akan terjadi pembelahan sehingga nanti setelah degradasi zona pellucidanya, inner cell mass juga ini di dalam itu sambil membelah juga. Jadi akan terbentuk inner cell mass, degradasi zona pellucida, terbentuknya blastosis cavity dan pembentukan trophoblast itu pada blastosis. Oke. Nah, setelah terbentuk blastosis, dari early ke late blastosis, selanjutnya adalah yang namanya implantasi. Jadi implantasi itu istilahnya penempelan, ya, menempelkan, istilahnya merekatkan gitu. Stage of implantation dari blastosis itu ke dinding uterus. Nah, dinding uterus dalam hal ini karena dia di bagian dalam itu adalah endometrium. Nah, ini ada stage-stage-nya. Implantation of the blastosis on the endometrium, kemudian terjadi adesi to the endometrium, dan terakhir invasion of trophoblast and embedding ya. Istilahnya kayak embed gitu kan, melengketnya. Oke. Nah, sedangkan proses implantasi ini tidak segampang yang kita pikirkan. Jadi kalau untuk implantasi ini sendiri, kita harus ada faktor-faktor yang mendukung implantasi. Jadi walaupun sudah terbentuk morula, sudah terbentuk blastula, tapi kalau ada satu stage yang kurang, itu akan mengurangi ya proses terjadinya kehamilan ini sendiri. Jadi implantasi ini juga salah satu faktor yang penting. Jadi kalau misalnya orang hamil itu implantasinya juga itu dipertimbangkan. Pertama kita punya faktor-faktor. Faktornya dari blastosis itu sendiri, apakah dia berkualitas atau tidak. Jadi ada blastosis quality, kemudian dari pihak penerimanya atau dalam hal ini endometriumnya, tempatnya dia menempel, apakah dia bisa menerima dengan baik atau dalam artian endometrial receptivity, atau lingkungan sekitar. Jadi lingkungan sekitar juga berpengaruh, bukan lingkungan sekitar di luar ya, tapi lingkungan sekitar di dalam uterus itu sendiri, itu berpengaruh. Jadi ada 3.
Nah, kita bahas dulu dari pihak blastosisnya. Apa yang terjadi ketika blastosisnya ini mulai menempel, tapi kita harus perhatikan dulu dia bisa berhasil kalau blastosisnya ini berkualitas. Nah, apa yang dipertimbangkan ketika melihat blastosis? Pertama, spermanya bagus atau tidak. Nah, ada kan jenis-jenis model, jenis-jenis, maksudnya bukan jenis apa, pembentukan dari sperma yang tidak sesuai ya, mau dia kerat teratozospermia kah, atau bentuknya yang kurang bagus, morfologisnya yang kurang bagus, kurang sehat mungkin ya. Jadi itu kita lihat lagi sperma quality-nya. Kemudian oositnya, bagus enggak nukleusnya, bagus enggak sitoplasmanya dari sel ovumnya itu sendiri. Nah, itu diperhatikan semua. Ya. Nah, kemudian yang kedua, endometrial receptivity. Apa ada kan kita tahu siklus haid ya. Jadi kalau siklus haid kalian belajar di fisiologi, jadi tidak perlu saya ulang di sini. Kalian tahu kan kalau misalnya perempuan haid atau masuk dalam siklus haid, endometriumnya itu akan menebal. Betul ya? Jadi ketika terjadi penebalan endometrium tersebut, di situ sebenarnya ketika terjadi istilahnya pada saat penebalan, kalau misalnya tidak ada yang menempel atau tidak ada yang embedding atau tidak ada blastosis yang menempel, itu dia akan luruh jadi haid, betul ya? Ya jadi haid. Kemudian apa yang terjadi kalau misalnya dia ada yang menempel, berarti proses penempelan itu harus sesuai waktunya di saat endometriumnya itu benar-benar lagi tebal-tebalnya. Jadi makanya kan kalau misalnya orang lagi proses program hamil, ada waktu-waktu khusus untuk supaya di saat ini berhubungan seperti itu supaya pada saat waktu yang tepat ketika endometrium itu benar-benar ready untuk menerima atau lagi tebal-tebalnya. Jadi siap untuk terjadi implantasi di situ. Jadi memang benar-benar kita harus jelas tahu apakah endometriumnya juga bisa menerima di saat itu atau tidak. Nah, itu yang menentukan juga salah satu faktor. Nah, environment atau lingkungan yang di dalam uterus itu sendiri. Nah, lingkungan uterus itu sendiri kita lihat pertama trofoblastnya. Ya, trofoblastnya itu apakah ada faktor adesi molekulnya seperti apa, sitokin dan kimotin reseptor atau proteasenya bagaimana, enzim-enzimnya juga kita harus perhatikan. Kemudian juga epitelium luminal ya. Kemudian kita perhatikan juga kelenjar-kelenjarnya ya, nutrisi juga berhubungan, growth factor juga berhubungan ya. Kita lihat kalau misalnya semuanya oke, mau dari matriks ekstraseluler, mau stroma desodialis, desi2. Nah, itu semuanya harus mendukung untuk terjadinya yang namanya implantasi. Nah, ini adalah jenis-jenis environment-nya. Nah, biasanya juga kalau kita bahas tentang environment, biasanya ada juga satu yang perlu kita tambahkan, itu adalah ini, adanya corpus alienum. Nah, dalam artian corpus alienum yang kita tanda kutip ini biasanya AKDR ya, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, alat kontrasepsi dalam rahim nanti kalian belajar di blok 8 itu punya gunanya untuk supaya keadaan sekitaran dari di dalam uterus itu tidak, karena kan tubuh kita itu merespon kalau ada apa namanya corpus alienum atau tahu kalau corpus alienum ya, semuanya adik-adik sudah lewat dari terminologi, jadi tahu pasti ada corpus alienum, tahu itu corpus alienum apa. Nah, tubuh kita itu akan merespon ketika terdapat corpus alienum. Nah, terbentuklah sel-sel radang, contohnya sitokin, kimokin, dan lain-lainnya, respon tubuh supaya daerah tersebut itu tidak nyaman. Jadi mencegah yang namanya implantasi. Jadi makanya environment ini sangat dibutuhkan. Orang kalau mau kontrasepsi, biasanya ada yang disarankan untuk pakai alat kontrasepsi dalam rahim, supaya rahimnya itu tidak nyaman, misalnya terbentuk sitokin dan kimokin, agar tidak terjadi implantasi atau mencegah kehamilan, seperti itu. Nah, selanjutnya stage 4.
Ya, stage 4 itu adalah implantation begins. Jadi kan ada stage-stage-nya nih. Yang keempat adalah implantation begins atau mulailah implantasi tersebut. Ketika terjadi implantasi, apa yang terjadi? Beta HCG ya, human chorionic itu akan meningkat. Jadi HCG. Nah, beta HCG biasanya kita periksa kalau orang tespek nih. Orang tespek itu kan dicari beta HCG-nya ya. Jadi dilihat kalau dia garis 2 itu berarti dia lagi naik HCG-nya. Kemungkinan besar dia lagi hamil. Nah, itu beta HCG, beta HCG juga bisa meningkat pada mola hidatidosa dan lain-lainnya ya. Tapi istilahnya kita bisa lihat kalau misalnya untuk tespek itu yang bisa dilihat itu adalah beta HCG-nya. Nah, terjadi implantasi berarti mulai adanya implantasi ini menandakan HCG-nya itu akan mulai naik. Ukurannya masih sama sih 0,1 tapi dia sudah mulai menempel gitu. Nah, ini kapan terjadi? 5 sampai 6 hari setelah ovulasi. Ya. Apa yang terjadi ketika implantasi? Sel trofoblast itu nanti akan mengeluarkan sekret yang akan nanti ada gambarnya ya, yang akan memberikan apa istilahnya sekret mengeluarkan enzim ya. Enzim itu nanti akan merubah yang akan terbentuk sehingga nanti bisa gampang untuk terjadi implantasi. Nanti ada gambarnya. Ya. Ovarium juga nanti akan mulai memproduksi yang namanya progesteron. Ya, untuk perkembangannya supaya bagus ini dan lain-lainnya. Jadi istilahnya dukungan-dukungan dari hormon sudah mulai. Kemudian trophoblast cells continue ya releasing human chorionic gonadotropin. HCG-nya semakin trophoblast itu akan mengeluarkan beta HCG, makanya bisa dideteksi melalui urin. Kemudian endometrial glands in the uterus enlarge in response to the blastocyst and the implantation sites become swollen with new capillary. Jadi nanti akan terbentuk angiogenesis atau kapiler-kapiler yang kecil itu akan mulai terbentuk di daerah pas implantasinya tersebut. Nanti ada gambarnya juga, ya. Oke. Nah, kita lihat gambar ini. Nah, kalian lihat gambar yang paling atas ini itu inner cell mass ya, inner cell mass-nya. Nanti di bagian tersebut di daerah inner cell mass pada bagian atas ya atapnya. Istilahnya daerah yang dekat dengan atap atau inner cell mass-nya itu nanti akan terbentuk mikrofili. Mikrofili itu yang supaya kayak bulu-bulu istilahnya, bulu-bulu dalam tanda kutip dia akan menempel yang akan langsung berhadapan dengan pinopods pada daerah endometrium. Ini endometrium ya yang di bawah ini kayak lahan untuk penempelannya ya. Kemudian ada growth factor yang akan dikeluarkan supaya apa? Pertama, jadi trophoblast ini akan segera mengeluarkan yang namanya growth factor dan sitokin. Gunanya buat apa? Supaya kasih regulasi, kasih tanda nih buat endometrium, ayo siap, saya mau mulai menempel. Kemudian ada LF signaling, IGF signaling, dan lain-lain. Masih banyak sih sebenarnya. Jadi nanti mereka itu akan memberikan sinyal supaya endometrium ini siap untuk menerima. Epitel-epitelnya juga siap ya. Kemudian ada namanya kapiler-kapiler endometrium. Jadi kan yang paling banyak ya kalau misalnya kita belajar kapiler-kapiler yang paling banyak itu di daerah uterus itu terdapat pada endometrium. Nanti endometriumnya itu akan istilahnya kapiler-kapilernya itu mulai mendekati trophoblast yang akan menempel tersebut atau blastosis yang akan menempel tersebut. Bukan trophoblast ya, tapi blastosis yang akan menempel tersebut. Jadi bahkan sampai terbentuk yang namanya angiogenesis gitu ya. Oke. Ini proses implantasi dari blastosis. Nah, kalian lihat di sini ketika inner cell mass ini nanti inner cell mass yang sudah masuk ke dalam endometrium ini nanti akan membentuk yang namanya amniotic cavity atau kavitas amniotik. Nggak bisa mute. Bentar. Siti Nurjana boleh mute dulu? Oke, sudah. Ya. Amniotic cavity. Nanti terbentuk yang namanya amniotic cavity. Disitulah nanti ada cairan amnion atau cairan ketubannya.
Jadi dari inner cell mass tersebutlah akan terbentuk yang namanya amniotic cavity. Nanti terisi dari cairan ketuban, ya. Kemudian kalian bisa lihat transcript factor sih akan keluar, kemudian kemudian yang menempel langsung ke dalam, jadi istilahnya yang masuk pertama kali itu adalah bagian dari trofoblast. Nah, yang sudah kena dengan endometrium kita namakan dengan sitotrofoblast. Seperti itu. Nah, di sini kalian bisa lihat endometrial capillary itu mulai mendekat ke arah penempelan tersebut, istilahnya implantasi tersebut, ya. Supaya apa? Suplai darah ke daerah tersebut itu meningkat, sehingga nanti nutrisi dan lain-lainnya itu bisa tercapai untuk pembentukan untuk implantasinya. Stage selanjutnya itu adalah implantation complete. Jadi selesailah implantasi tersebut. Apa yang terjadi? Placental secretion system begins to form. Jadi mulai sirkulasi, karena tadi saya bilang bahwa ada nanti terjadi angiogenesis atau pembentukan kapiler-kapiler baru, dan kapiler-kapiler yang lama itu akan mulai mendekat ke arah penempelan tersebut, ya, atau ke implantasi tersebut. Nah, ini ada ukurannya. Seingat saya sudah mulai membesar. Sorry, saya salah ketik atau saya belum sempat rubah. Ini seharusnya dia kalau tidak salah 0,2 sampai 0,3 mm. Jadi dia lebih besar dikit. Nah, kapan terjadi implantation ini atau komplitnya implantasi ini, selesainya implantasi ini, dia 7 sampai 12 hari setelah ovulasi. Makanya orang kalau kalian nanti jadi istilahnya mulai nih ada yang konsultasi, saya ini habis berhubungan misalnya, terus saya mau cek bisa tahu saya hamil atau tidak itu kira-kira mulainya kapan? Ya tunggu sampai implantasinya komplit. Biasanya kita sampai 1 minggu, jadi 7 hari sudah bisa ngecek. Tapi normalnya biasanya sampai 12 hari setelah koitus. Biasanya seperti itu. Ya, kenapa? Supaya kita tunggu HCG-nya benar-benar naik, trofoblastnya benar-benar sudah masuk ke dalam endometrium yang menyebabkan human chorionic gonadotrophin atau beta HCG-nya itu meningkat benar-benar dan bisa dideteksi di urin. Seperti itu. Makanya orang kalau tanya kapan bisa tes pack nih? Nah, biasanya kita bilang ya 7 sampai 12 hari lah, karena supaya kita tunggu sampai jadi implantasi yang komplit seperti itu. Oke. Kemudian trophoblast cells engulf and destroy cells of the uterine lining, creating blood pools. Jadi seperti tadi yang saya bilang akan terbentuk pembuluh-pembuluh darah yang baru walaupun itu masih kapiler-kapiler kecil supaya apa? Gampang terbentuknya plasenta. Jadi kan kalau plasenta itu yang sangat dibutuhkan ya untuk perkembangannya. Oleh karena itu new capillary akan terbentuk dalam artian angiogenesis yang ada sudah mulai mendekat. Jadi semakin banyak suplai darah ke daerah inner cell mass yang tadi yang sudah ada terbentuk sitiotrofoblastnya. Oke. Ini gambarnya sama dengan yang tadi, cuma saya makan aja. Jadi ada inner size-nya, kemudian nanti istilahnya embedding-nya itu sebenarnya bukan di sitotrofoblastnya, bukan di daerah yang sini, yang merah muda ini bukan ya, bukan di daerah sini, tapi yang kuning di luarnya ini, embedding-nya di situ. Ya. Namanya sinsitiotrofoblast. Sinsitio itu kuning, itu embedding-nya di situ. Saya kayak menempelnya benar-benar kaki-kakinya kayaknya di situlah mereka. Oke. Nah, ini kayak contoh di bawah. Nah, ini mulai terbentuknya pembuluh-pembuluh darah yang mulai mendekat dan bahkan ada terbentuk pembuluh darah baru atau angiogenesis. Nah, untuk maintenance early pregnancy biasanya banyak hal ya, mulai terbentuk yolk sac ya, ada yolk sac-nya. Yang biru di sini itulah nanti amniotic cavity atau mulai terbentuk cairan amnion untuk supaya cairan nanti
di situ, cairan ketubannya ya, di situ. Kemudian ada VEGF factors receptors untuk menstimulasi terbentuknya angiogenesis. Ini jelas pada gambar ya, tinggal dibaca semua apa yang terjadi. Oke, kemudian inner cell mass divide rapidly become two layers. Layers yang pertama itu jadi embrio dan amniotic cavity, yang sel yang paling bawahnya itu jadi yolk sac. Jadi ingat tadi tuh ada inner cell mass yang menempel langsung pada endometrium, itu dia terbagi nanti akan jadi 2 layer atau 2 lapisan. Yang pertama yang paling depan, yang paling duluan nembus itu jadi embrio dan amniotic cavity, sedangkan yang bawahnya itu jadi yolk sac. Pada gambar contoh kelihatan di sini. Jadi ini jadi yolk sac, sedangkan yang ini jadi embrio. Nanti embrionya tumbuhnya di sini dan jadi amniotic cavity. Seperti itu. Oke, ectopic pregnancy atau kehamilan di luar dari uterus yang tadi saya bilang, ya itu tidak bisa berkembang itu. Nanti malah merusak atau mengobstruksi daerah-daerah yang tempatnya berkembang. Contohnya paling sering itu di tubuh fallopi. Nah, ectopic pregnancy ini can occur at this time and sometimes continue for up until 16 weeks of pregnancy before being noticed. Jadi biasanya kalau untuk kehamilan ektopik itu dia terimplantasi malah bukan di uterus. Nah, biasanya bisa dideteksi itu sekitar 16 hari. 16 minggu. Jadi 16 minggu ketika mulai dari pregnancy. Nah, kalau sudah itu muncul biasanya akan terjadi keluhan-keluhan, misalnya dia nyeri hebat, perdarahan dan lain-lainnya gitu. Jadi di notisnya biasanya 16 minggu. Nah, ini contoh-contoh tempat-tempat implantasi yang salah. Implantasi yang betul itu kan di endometrium ya, di daerah yang di dalam uterus ya, di dalam kavitas uterus ya, uterus cavity. Sedangkan yang salah-salah itu yang ini, malah dia larinya ke tempat-tempat lain. Ada yang di A, ini di ampula, di B masih di tuba fallopi, C, D, di E di isthmus, kemudian bisa sampai di cervical, nggak boleh semua di sini. Bahkan ada yang sampai ke mesenterium, ya sampai ke mesenterium loh. Jadi di dekat ususnya. Nah, itu bisa menyebabkan macam-macam ya, menjadi obstruksi daerah-daerah tersebut. Karena kan lama-kelamaan dia berkembang dan akhirnya merusak daerah tersebut. Seperti itu. Ini contohnya ya, ini contohnya yang di ampula. Yang contohnya ini di ampula. Jadi dia merusak ampula jadinya, karena dia nggak gerak gitu. Tidak ke tempat yang seharusnya. Tempat yang seharusnya itu di uterus. Oke, sekarang kita masuk ke stage yang namanya fetal growth. Fetal growth ini terbagi atas 3, ada blastogenesis, embryo stage, sampai fetal stage ya. Oke. Jadi blastogenesis itu dimulai dari blastosis tadi. Tadi kan terakhir complete blastosis ya, blastosis complete atau selesai blastosit. Jadi itu masuk ke blastogenesis, kemudian masuk ke perkembangan embrio, dan terakhir ke fetal stage. Ya, oke. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah pembagi-pembaginya, critical period of human development. Jadi pada minggu-minggu pertama ya seperti tadi ada yang 1 hari, yang stage-stage awal dari stage fertilisasi, kemudian ke pembelahan sel atau cleavage ya, kemudian terbentuknya early blastosis sampai ke complete blastosis. Nah, ini kalian lihat dibagi menjadi minggu-minggu. Yang di atas ini minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, kelima sampai nanti minggu ke 38 ya, 38. Nah, normally kalau untuk kehamilan sendiri itu dia normalnya 37 sampai 42 minggu. Itu sudah boleh untuk masuk dalam kategori masih normal. Jadi kalau dia melahirkan di umur kehamilan 30 minggu itu it's okay. Jadi 37 minggu sampai 42 minggu. Ya, 42 minggu. Oke, ingat kalau kehamilan kita enggak pernah bilang hamil berapa bulan ya. Kalau sekarang sudah mulai adik-adik belajar. Jadi kalau bilang kehamilan itu enggak boleh bilang berapa bulan ya, bilangnya sudah minggu keberapa. Gitu. Kenapa? Gunanya supaya kalian bisa suatu saat kalian disuruh USG pasien, kalian bisa lihat oh perkembangannya sesuai atau tidak dimulai dari
karena kita hitungannya ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ingat yang di atas ini adalah minggu ya, bukan bulan. Ya. Kita lihat pada minggu pertama seperti yang tadi, dividing zygotes, kemudian terbentuknya embrio, terbentuknya morula, kemudian ke blastula ya, sampai namanya implantasi. Kemudian minggu kedua sudah mulai masuk yang namanya implantasi sampai selesai terbentuknya implantasi komplit. Jadi ini contoh implantasi yang komplit. Nah, kemudian terbentuk yang namanya embrio. Dimulai dari inner cell mass itu terbagi atas 2 layer. Layer yang pertama namanya diisi oleh amniotic sac, amniotic cavity dan juga embrio. Layer kedua jadi yolk sac. Tadi sempat saya bilang. Jadi yolk sac. Nah, itu dia termasuk dalam 2 minggu awal gitu. Kemudian di minggu ketiga apa yang duluan terbentuk? Itu adalah sel sama central nervous system dan jantung. Nah, makanya kalau jantung biasanya kalau langsung kita pakai alat yang biasa kita pakai itu yang di rumah sakit kayaknya agak susah, tapi kalau di USG kemungkinan besar bisa kelihatan, sudah mulai kedengaran di USG gitu. Nah, itu adalah tergantung perkembangan ya, jadi CNS dan juga atau Central Nervous System dan Heart. Kemudian minggu keempat sudah mulai terbentuk jantung, mata, dan juga mulai terbentuk ekstremitas. Nah, di sini sudah mulai ada perkembangan. Kemudian ya, kalian bisa lihat di sini ya, ada palatum, ear, sampai di minggu ke-8. Nah, ya bentar. Kenapa nggak bisa ke next ini? Oke. Oke, nanti sampai nanti minggu ke-38 normalnya. Kalian bisa lihatlah di gambar ini, jelas kelihatan kok. Ya. Oke, selanjutnya embryonic stage of growth. Jadi ada macam-macam stage dari pembentukan perkembangan dari embrio. Period of organ formation, kemudian terjadi hyperplastic growth period, oksigen dan nutrien demand, sama nutrisi dari impact dari kekurangan nutrisi. Nah, ini ada fetal growth stage. Jadi ada 4, ada major organ dan tissue mature, kemudian hyperplastic growth. Jadi bukan hanya banyak sel yang bertambah membelah, tapi selnya tersebut juga mulai membesar. Jadi growth, hipertrofi gitu. Ya. Sampai nanti awalnya cuma mungkin 6 gram bisa sampai kurang lebih normalnya 2.500 gram sampai 4.000 gram untuk berat dari janin tersebut normally. Nah, ini adalah diferensiasi atau bentar ya, kenapa ini? Nah, untuk perkembangan dari sel-sel itu sendiri. Nah, ini kita lihat di sini dari zigot ya, dari zigot kemudian ke blastula. Blastula nanti akan tadi blastosis itu blastula, kemudian nanti dia berkembang lagi sih tadi tidak sempat saya jelaskan ke yang gastrula. Nah, dari gastrula itu akan terbentuk yang namanya ectoderm, mesoderm sama endoderm. Nanti sel-sel inilah yang akan membagi berdasarkan jenisnya. Kalau dia dari ectoderm dia jadi sel-sel epidermis, sel-sel keratin, lensa eye ya atau lensa pada mata, dan sel-sel yang dari ectoderm itu bisa jadi sel-sel pigmen, jadi kayak kulitnya kita, jadi untuk warna kulitnya kita, untuk jadi spermal cord, kalian bisa lihat pada gambar ini. Ya, kemudian kalau yang mesoderm itu jadi kartilago, jadi tulang-tulang. Jadi sel-sel tersebut nanti akan berdiferensiasi berdasarkan jenisnya. Kalau dia mesoderm itu jadi seperti yang gambar yang misalnya yang warna merah gitu. Kemudian yang endoderm jadi yang kuning gitu kan. Kalian bisa lihat di sini ada yang jadi epithelial cell, kemudian jadi pankreas ya, ada juga jadi yang merah ini, maka mesoderm ini jadi red blood cell ya atau sel darah merah gitu. Nah,
gastrulation, chorionic, dan filiformation. Jadi tadi setelah blastula akan terbentuk yang namanya gastrula. Ya, dari morula, blastula, gastrula gitu ya. Jadi itu terbentuknya. Ukurannya juga selalu lebih besar, kemudian 13 hari setelah ovulasi, jadi tapi sebenarnya masuk dalam 2 minggu awal ya, berarti 13 hari. Formasi dari blood and blood vessel, jadi pembuluh-pembuluh darahnya itu sudah mulai terbentuk dengan banyak. Yolk stalk-nya itu jadi kayak untuk istilahnya begini, yolk stalk itu nanti akan mulai untuk menjadi trigger terbentuknya hematopoietik gitu. Kemudian, nah gastrula inilah yang pada fase gastrula ini lah yang akan terbagi menjadi 3 layers. Jadi ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Nah, tergantung dari ectoderm kah dia, endoderm kah dia, atau mesoderm, baru nanti akan terbagi menjadi sel-sel tergantung perkembangannya atau diferensiasinya sendiri. Nah, ini contohnya, ini sudah selanjutnya ini sudah mulai gambar-gambar 4 week. Jadi 4 week sudah mulai terbentuk seperti ini. Tadi kan sudah mulai ada heart-nya, CNS-nya, bahkan yang 4 week itu bisa ada limbs-nya ya. Oke, ini 28 hari atau 4 minggu ya, 28 hari. Kemudian dari 4 sampai 8 minggu setelah fertilisasi, nervous system developing further. Jadi memang CNS itu akan terbentuk secara cepat gitu kan. Malah jantungnya itu sudah terbentuk 4 chamber, ya seperti biasa, kan sudah tahu chambernya apa saja. Lung sacs-nya terbentuk, lung sacs-nya ya, kantong untuk paru-parunya nanti, ureteric bud, kemudian nerve distribution process, inervasi, dan mulailah terbentuk yang namanya limbs atau ekstremitas. Ya, ekstremitasnya ini kelihatannya ada ini ekstremitas atas, ekstremitas bawah ya. Oke. Kemudian 6 sampai 8 minggu setelah fertilisasi sudah jelas ya ada inervasi dan lain-lainnya. Nah, ini sama Ji. Ini sebenarnya bagian istilahnya tadi ada gambar yang banyak banget itu yang ada minggu pertama sampai minggu ke 38, ini penjelasannya sih. Kalau lihat seperti ini hanya lihat gambar-gambar doang. Kalau di sana bisa yang tadi tabel-tabel yang ada gambarnya itu, nanti ini slide-nya saya kasih. Jadi kalian bisa lihat. Ini chorionic sac-nya ya, yang untuk plasentanya dan lain-lainnya. Ini week 10 sampai 11, bahkan umur kehamilan ke 10 sampai 11 tahun sudah mulai terbentuk vocal cord. Ya, vocal cord-nya sudah mulai pita-pita suaranya sudah mulai terbentuk. Kemudian ada beberapa ada beberapa kelenjar kendar sudah mulai terbentuk, pankreas juga. Ya, kemudian untuk male and baru mau berdiferensiasi. Jadi untuk penentuan jenis kelamin juga baru mau berdiferensiasi. Ya. Weeks ke-12 sampai 13, fetus begin to move, sudah mulai bergerak-bergerak, heartbeat can be found with Doppler. Ya, jadi kalau pakai Doppler sudah mulai kedengaran, bukan hanya pakai, kalau USG rata-rata sebenarnya USG sudah mulai didapat ya, sudah mulai didapat pakai Doppler. Kemudian fetal sex now clearly distinguished ya. Kemudian body begins to grow hair. Jadi sudah mulai. Ini fetus. Kemudian pada 16 minggu ke atas setelah fertilisasi, pembentukan sudah mulai, pertumbuhan semakin pesat ya, istilahnya sudah mulai lanjut terus perkembangannya, tapi belum ada struktur baru. Meconium ini produk dari kalau misalnya ada sel-sel yang karena perkembangannya dia bermelas-melas terus ya, itu nanti akan terkumpul jadi mekonium. Mekonium itu kayak sekresi dari istilahnya BAB pertama gitu ya, BAB pertama. Biasanya juga kalau misalnya mekonium itu dia approximately dia akan biasanya bayi tersebut atau janin tersebut dia akan menelan cairan ketuban ibunya. Biasanya itu nanti akan terdegradasi dan membentuk yang namanya mekonium. Gitu.
ini 7 weeks. Kalau yang ini sudah sampai ini kalau ini sudah mulai besar, nah ini cuma penggambaran dari yang, saya gambar tabel-tabel yang tadi. Oke, 26, 30, dan lain-lainnya tinggal dibaca aja, nanti aku kasih ya. Nah, untuk sirkulasi daripada fetus seperti waktu kalian belajar di anatomi, at least kayaknya pernah waktu belajar kardiovaskular pernah saya jelaskan terkait dengan fetal circulation. Nah, untuk fetal circulation ini sendiri akan ada perbedaan sama yang ketika janin tersebut lahir. Nah, mungkin pernah ingat namanya ada fossa ovalis ya, mungkin pernah ingat semuanya pada atrium dextra itu ada fossa ovalis. Di situ sebenarnya terbentuknya lewat jalur lewatnya darah ketika masih jadi janin seperti itu. Nah, heart, brain, and upper body receive blood from left ventricle. Kemudian while placenta and lower receive from left ventricle and right ventricle. Oke, jadi memang kalau untuk peredaran darah pada embrio ini, istilahnya janin ini akan berbeda karena istilahnya tidak melewati jadi dia tidak melewati, jadi istilahnya begini, di antara interatrium itu ada suatu penghubung yang namanya fossa ovalis ya. Ya, nanti fossa ovalis tersebut nanti akan lewat darahnya lewat di situ. Lalu pernah saya ajar. Sebenarnya sih fecal circulation-nya ada gambarnya, semoga ada di sini. Nah, ini ada three ways blood oxygenation, ductus venosus, jadi dari foramen ovale, ya ini foramen ovale tadi fossa ovalis itu ya lewat situ, kemudian ductus arteriosus. Jadi ada 3. Nah, ini contohnya kita lihat. Alhamdulillah ada gambarnya. Jadi darah dari plasenta itu akan masuk yang warna merah ya. Warna merah kalian lihat, yang ungu itu istilahnya tanda kutip venanya. Jadi waste from fetus ya sebenarnya. Tapi kalau untuk yang kalian lihat itu adalah merahnya. Merahnya ini dari umbilical cord ya. Umbilical cord, kemudian dia masuk ke atrium dextra, kemudian dia langsung menuju ini foramen ovale. Jadi dia langsung menuju, bisa langsung ke aorta, ada juga yang bisa melewatin yang namanya ventricle dextra. Nah, ini ventricle dextra masuk ke truncus pulmonal. Nah, truncus pulmonal itu langsung tidak masuk ke paru-paru lagi, karena kan belum bisa bernafas ya. Jadi ke ductus arteriosus. Nah, ductus arteriosus ini nanti dia langsung ke aorta. Begitu terus, nanti dia akan berputar-putar begitu ya, berputar-putar begitu. Jadi nanti ada namanya ductus arteriosus. Nah, kalau pada saat dia lahir, ini ductus arteriosusnya ini akan menutup. Kalau dia tidak tertutup, nanti akan ada penyakit namanya patent ductus arteriosus. Itu menyebabkan penyakit pada jantung anak. Seperti itu. Begitu juga dengan fossa ovalis. Kalau dia tidak tertutup, akan terjadi penyakit jantung pada anak. Seharusnya dia tertutup pada saat melahir. Seperti itu. Oke? Ini ada yang berhubungan physiological variable affects fetal growth. Jadi akan sangat-sangat memberikan efek pada perkembangan ya, perkembangan dari fetus. Yang pertama pre-pregnancy weight. Jadi sebelumnya bagaimana beratnya, seperti apa ibunya, apakah dia obes atau malah dia kurus banget ya, kaheksia misalnya. Kemudian maternal height. Jadi ketika dia akan berubah, ketika dia hamil itu ada yang akan berubah ya gitu, akan ada yang berubah yaitu maternal height, jadi akan meningkat. Kemudian juga maternal age, paritus, ini semuanya berhubungan. Jadi variabel yang akan memberikan memberikan efek pada perkembangan. Kemudian maternal age, jadi kalau sudah tua atau terlalu muda gitu, biasanya nutrisinya akan berkurang dan resiko-resikonya lebih tinggi, atau biasa kita sebut dengan kehamilan resiko tinggi. Kemudian ada beberapa teknik daerah yang mungkin konsumsi makanan yang tidak sesuai ya, kemudian fetal sex dan juga paternal hate. Ya, paternal hate itu dari pihak orang tua laki-lakinya, seperti itu. Ini yang contoh-contoh aja, cuma tambahan aja.
Ini contoh yang baru lahir. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, adik-adik?